kadang waktu terjadi kan di sini udah nggak ada silem di sini. Jembatan tadi sebenarnya saya mendengar suara harimau, kayak disambut daya bunyi ngaungan gitu. Masyarakat katanya makam Mbah Yusuf itu dijaga sama sosok harimau besar katanya, sebesar rumah. Ya saya. Allah, astagfirullah. Naran, Kak. Iya. Kenang Tuhan kami tak menginginkan sebuah kehormatan dari mata manusia. Tetapi di tempat ini dia selamat dari kejaran para penjajah. Terima kasih waktunya ke semua yang ada di sini. Kita doa dulu. Ayo kita ziarah dulu. Bismillah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwa la ilaha illa huwa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sudah sampai di kota Tasikmalaya dan tepatnya kita sedang berada di wilayah makam keramat Abah Usup. Benar ya? Ya, di Purbaratu. Di daerahnya Purbaratu. Purbaratu. Tempatnya itu di pedalaman, masuk ke perkampungan, kemudian harus melewati jalan setapak. Tempatnya itu kalau menurut saya sih terpencil ya, tetapi banyak dikunjungin orang karena dianggap keramat dan memiliki kelebihan tersendiri ya. Nah, ini Bapak Yayat sebagai kuncen di sini nanti akan menceritakan apa sih kelebihan beliau. Nah, sebelumnya saya mau tanya kepada Mas Adit yang membawa kami ke sini. Apa alasan Mas Adit untuk merekomendasikan tempat ini untuk dilakukan penelusuran Mata Langit? Pertama sih pengen menguak mitosnya, siapa asal usul sebenarnya Abah Usup itu. Kedua, banyak mitos-mitos yang kalau berziarah istilahnya masuk dari pintu sebelah sini harus keluar sini. Kalau melarang panterangan itu katanya jadi istilahnya kasarung lah, istilahnya diputar-putar nyasar gitu, nggak bisa keluar dari tempat itu. Keluar gitu. Terus adanya pemandian yang katanya pengen hajat pengen anu-anu, katanya bisa diijabah gitu. Itu mitos. Pemandiannya lokasinya berdekatan dengan makam. Iya, gitu. Gitu aja paling mitos yang beredar di masyarakat gitu. Jadi pengen menguak apakah benar di tujuan orang-orang pengen mandi di sana itu bakal terkabul hajatnya atau gimana gitu. Terus mitos yang kasarung lah istilahnya, apakah benar gitu. Iya. Apakah yang mandi di situ dikabul itu ada kaitannya dengan makam ini gitu ya? Ya. Ini Pak Yayat boleh diceritakan Pak sejarah dari makam Abah Usup ini? Siapa beliau ini? Abah Usup itu sesepuh ya dulunya gitu. Warga asli sini? Ya, warga di sini gitu. Minangka nama sesepuh kiai gitu. Berarti dulunya pemuka agama ya beliau? Iya, pemuka agama. Terus yang membuat beliau itu makamnya dikeramatkan apa? Kadang waktu terjadi kan di sini gitu. Jadi nggak tahu di mana gitu. Pokoknya udah nggak ada silem di sini. Silem itu apa? Oh, menghilang gitu. Oh gitu. Di sini kan dipakai batu makam gitu. Nah itu yang tadi kita sudah sempat mendoakan tadi ya. Itu makam itu ada banyak batu ya Pak ya. Nah apakah memang ada jasadnya di dalam situ atau petilasannya saja? Nggak saja? tahu jasadnya, pokoknya silem. Sampai sekarang nggak ada kabarnya. Oh, nah itu juga yang mungkin ingin diungkap ya. Apakah benar memang itu tuh sebuah makam yang mengandung jasad dikubur di situ, ataukah petilasan saja tapi jasadnya entah kemana gitu. Tapi sosok beliau itu yang diketahui Bapak seperti apa? Tapi kebanyakannya ke sana. Ke sana gimana maksudnya Pak? Nyari ke makam eta. Iya. Gitu. Iya, maksudnya sosok beliau itu loh, tokoh beliau itu apa yang bisa diteladani? Beliau itu seorang pemuka agama. Apakah beliau itu dulu orangnya penyabar atau bagaimana yang diketahui Bapak? Seperti kiai lah dulunya gitu. Jadi sifat-sifatnya tidak terlalu banyak diketahui. Jadi kalau bahasa dulu itu rajab dog sana gitu. Minangka mah sesepuh masih giat deh ongkoh gitu.
Apa artinya? Ngurus masjid gitu. Kalau zaman Sekarang Belanda kalau macam sekarang. sepuh tapung gula maraja bedug cenah sepuh ka aja ngata gitu. Terus kenapa kok didatangi banyak orang? Lah? Kok banyak orang datang kenapa? Enggak tahu ada banyak yang menuju ke sini. Apakah ziarah itu ya orang-orang yang ziarah itu keinginannya terkabul sehingga mereka datang lagi bawa temannya apa gimana? Mesti terkabul kebanyakannya Gitu ya. Ya. Baik Panglima, sebelum menulis lebih jauh, apakah bisa dijelaskan apa yang terlihat Panglima sepanjang jalan menuju ke lokasi pemakaman tadi? Yang paling berasa sama saya di jembatan tadi, sebenarnya saya sangat mendengar suara harimau gitu. Di jembatan tadi tuh kayak disambut udah ya bunyi ngaungan gitu, cuman saya nggak bicara dulu, tapi yang jelas di jembatan itu ada tadi jembatan setapak yang kita lewati ya. Jadi masyarakat katanya makam Mbah Yusuf itu dijaga sama sosok harimau besar katanya, sebesar rumah katanya kalau kata orang. Kalau sebesar rumah sih enggak, tapi dia besar dan berwarna putih yang saya lihat. Lebih besar dari itu sewajarnya ukuran harimau ya. Ya kalau dulu itu namanya wirata. Jadi di sini juga saya ngeliat juga tadi ada kera putih. Selain dari harimau putih ada kera putih juga, itu yang terlihat sama saya. Dan ada satu sosok monyet tapi berwarna merah. Ada yang satu yang lain sendiri itu di sepanjang perjalanan kemari juga ada sosok kayak ular juga, saya lihat siluman ular. Jadi ada beberapa sosok sih. Jadi ini dan tuh ada sosok wanita di sekitar sini berambut panjang, saya lihat juga gitu. Jadi lokasi pemakaman itu di tengah perkampungan penduduk ya Pak? Iya. Tapi ada banyak, tadi saya lihat banyak apa tuh tambak ya? Iya. Ikan. Empang. Empang namanya, empang. Jadi warga di sini sebagian besar penduduknya karena empang ya. Nah walaupun jalan menuju ke sini termasuk menurut saya sih ekstrim juga sih, tapi tetap didatengin banyak orang ya. Lalu apalagi yang terlihat Panglima? Ya itu saja sih yang sementara yang terlihat saya. Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Dua-duanya langsung masuk. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Agil dan Abel bersamaan. Jangan takut Pak, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Dua-duanya langsung dikuasai makhluk gaib. Kita akan komunikasi. Ini makhluknya baik kok. Kamu ngomong sini, aku ngomong sana ya. Okay. Tapi ganti-gantian nanyanya. Iya. Assalamualaikum Ki. Aki penunggu di tempat ini. Sabar ya. Rek naran Kak iya. Oh mau ngapain kesini? Mau silaturahmi Ki, mau menguak sejarah tentang makam Eyang Abah Usuk sama pemandian dan sumur bak itu apa benar di situ airnya bisa untuk obat, terus apa lagi? Katanya hajat pengen apa-apa, testing apa-apa suka berhasil gitu. Kalau mandi di situ. Iya. Dek anak yang ulah salah paham. Maksudnya masyarakat jangan sampai salah paham gitu Ki ya. Coba maaf Ki, bisa dikasih pemahaman Ki biar nggak salah paham. Ya jangan sampai salah paham, salah jalan. Sok anjir kayak ya. Siapa? Yang disuruh ke sini? Pak Yayat. Oh Pak Yayat. Yang bisa ngajelaskan. Allah maaf. Anak yang ulah ngajaga di dia yang anjing kudu bisa ngajaga dina lahiriana anak yang kade ulah nyasabkeun. Istilahnya kalau ada orang yang kesini itu jangan menyalahartikan gitu Mbak. Tujuannya. Oh, memangnya ada orang kesini dengan tujuan tertentu dan itu apakah salah? Gimana Ki? Jelasin Ki. Ya nu salah kaprah anak yang ngomong dari nepikeun ka neangan benda-benda mah dah lain hakna. Yang narik pusaka. Oh, banyak yang narik pusaka di sini. Padahal bukan haknya gitu. Ki, assalamualaikum Ki. Yang di sebelah itu Ki siapa? Temannya Aki ya? Ki, boleh nggak saya tahu namanya Aki berdua nih siapa aja? Apa? Huruf, dia nulis huruf. Apa Ki? Coba Ki lagi Ki.
R, leluhur sini lah, namanya R. Api siapa ya? Yang Bapak ketahui? Apa nggak tahu ya? Ini kan banyak dikunjungi sama masyarakat mungkin yang dari dalam sendiri maupun dari luar kota. Mereka datang ingin berziarah dengan mempunyai niat-niat dan tujuan-tujuan tertentu. Apa benar seperti itu, Ki? Tuhan kau minta dikenal dalam dunia ini, tapi dikenal di dalam dunia langit. Maksudnya tidak dikenal itu apakah karena tadi kita melihat di makam itu tidak ada nisannya gitu, Ki? Bukan begitu maksudnya. Apa gimana? Di mata manusia semenjak dia hidup di dunia dia mungkin dianggap biasa. Tapi di sama makhluk langit beliau sangat dikenal. Itu beliau orang yang taat, gitu, orang yang alim. Pada saat itu manusia seperti Tuhan Kuntiaitu, orang penyebar agama, selalu menjadi sasaran manusia yang tamak haus dengan kekuasaan yang berbeda bahasa. Berbeda bahasa? Apa zaman Belanda maksudnya? Karena Tuhan kami dapat membangkitkan sebuah semangat, dapat menunjukkan yang mana hak dan mana bukan haknya. Berarti pas zaman penjajahan ya, Ki? Jika memang itu haknya, maka perjuangkanlah. Takkan ada kematian yang sia-sia. Bahkan sampai detik ini. Berarti zaman penjajahan Belanda dulu kali ya? Terus kenapa kok beliau dimusuhin oleh orang-orang? Banyak dan kerabat-kerabat Tuhan kami yang terbunuh dengan sebuah panasnya timah. Zaman perjuangan ini, Pak. Beliau asli orang sini atau dari pendatang? Tuhan kami datang dengan tidak sendiri. Rombongan Dengan apa? bersama rombongan Menyiarkan sebuah kesemangatan juang yang dilandasi sebuah keimanan. Asalnya dari mana beliau? asal usul abang usutnya dari mana sih? Terus Si Amis bukan? bukan Indramayu. India. Bisa jadi bahasa berbeda katanya. Karena Tuhan kami tak menginginkan sebuah kehormatan dari mata manusia. Ketenaran, bahkan takkan ada yang mampu mencari tahu siapa Tuhan kami. Bahkan di saat kalian memasuki, bahkan terlihat tertutup. Iya, nggak tahu kalau di situ ada makam. Bener nggak dari India Jadi beliaunya? hawanya juga tadi begitu mau kemari itu kayak terbungkus gitu. Kita kayak bingung sendiri gitu Iya ya. tadi. Iya. Terus beliau datang dari negaranya itu tidak sendiri, melainkan bawa berapa orang? Dengan bersama murid. Oh, berarti beliau seorang guru ngaji, ustadz bersama santrinya gitu ya, Ki? Waktu itu kenapa kok bisa nyampe ke sini dari negara lain? Ini beragama Islam. Dari India ya, benar tapi. Tapi bukan dari India. Oh. Lalu? Jadi kalian apa untuk Dari mana beliau asalnya? Tapi dari negara Indonesia atau luar Indonesia? tanah Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia tapi mengandung huruf I dan A. Emang nggak boleh tahu kotanya mana, Ki? Biar kita belajar sejarah, Ki. Biarkan Tuhan kami tak dikenal di mata manusia. Kenalnya cuman Abah Usup gitu doang ya. Nama aslinya siapa nggak ada yang tahu juga. Bahkan tak ada turun-temurunnya. Iya ya, nggak ada turunannya di sini. Makanya karena dia bukan asli sini sih ya. Apa keteladanan yang bisa kita pelajari dari beliau? Jika ingin menjaga tanah, menjaga
sekarang dengan berdasarkan keimanan yang sudah diajarkan dalam sebuah kitabmu. Al-Quran. Saya mau nanya, orang-orang yang datang kemari itu dengan berbagai keperluan, apa benar kalau di sini itu banyak hajat yang terkabul gitu, Ki? Mereka menunggangi tempat kami bangsa seperti kami menunggangi agar semakin banyak manusia mendatangi tempat kami dengan keyakinan bahwa meminta yang bukan kepada Tuhannya dapat mengabulkan permintaannya yang sesungguhnya dapat merusak keimanan akidah. Tuhan kami tak mengajarkan. Jadi artinya ini kalau saya boleh ambil kesimpulan, banyak yang datang ke sini meminta tapi bukan kepada Allah, melainkan dengan niat minta kepada yang dimakamkan di situ gitu, dan memang dikabulkan. Nah itu atas ulah siapa gitu yang mengacaukan keimanan itu? Bangsa kami dapat menunggangi segala keadaan sampai kapanpun manusia yang mempunyai keimanan akan terus digodam, diganggu. Ki, maaf. Ya. Ini maaf, Aki dua-duanya ini pendamping beliau ya. Boleh tahu namanya nggak, Ki? Yang ini siapa? Mohon kula rekna urus tah ka erta. Aku nggak paham, Mas, apa bahasa? Gimana, Ki? Ulang lagi, Ki. Kula nyaur anakin. Duduk, Ki, boleh, Ki. Oh, salaman. Apa, Ki, yang mau disampaikan? Naon nu bade didugikeun Ki? Bisa ngalempengkeun anakin kade salah kaprah, salah jalan. Nah itu isinya sabot anakin tah ai kula mah teu boga naeun-naeun nyana kan manusana we nu hayang itu ieu anakin da kuring mah lain naeun-naeun teu perlu disembah-sembah anak cing bedakeun Jadi uang saling ngadoakeun wae kanu kawasa matak aranjeun ka dieu tadi rada linglung nyana. Iya. gimana, Mas? Lieur ka ditu ka dieu teh tujuanna teh Ki. Jadi jangan salah paham dan semuanya Tah anjeun meureunan sing bisa Terus nulis ngaluruskeun sesuatu. anak kade salah kaprah, salah tingkah, salah ucap, Allah. salah penta, Al-Quran. angin ka Gusti Terus penta apa? mah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ismi di sana nulis di tanah Allahu Akbar, Aki di sini bilang Allahu Akbar. Makasih ya, Ki. Assalamualaikum. Oke, kita akan berkomunikasi dengan makhluk yang ada di tubuh Ismi. Tadi saya lihat dari jauh Ismi nulis di tanah tulisan Arab Allahu Akbar gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Maaf, aku pegangin takut jatuh. Boleh kita kenalan dengan siapa ini? Kami dari Jakarta. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya malam-malam. Kita ingin berziarah ke makam Abah Yusuf dan pengen mengetahui asal muasal Abah Yusuf dan siapa beliau sebenarnya dulu di desa ini. Mungkin ada suri teladan yang bisa
petik hikmahnya. Amirul Mukminin. Oh ya. Hari hirup teh laksana cai. Taya nunyahun arek kemana. Hidup seperti air ya. Tidak ada yang tahu. Akan mengalir kemana? Setiap detiknya rezeki kita, jodoh kita, dan maut kita, juga kelahiran kita. Aku tersadar ketika seorang manusia yang sedang mengandung dalam hitungan bulannya ditentukan waktu dan meniatkan suatu tempat. Wallahu alam, tak ada yang tahu apakah itu sesuai. Duduk nggak apa-apa Pak. Izin, ini ada Pak Yayat yang jaga tempat ini. Ayat. Oh Ayat, kenal ya? Ini aku panggil Aki tuh ini. Aki. Yo, Aki siapa namanya? Kireksa. Kireksa ini. Kirang terang. Oh, Kireksa ini Pak Yayat belum kenal Memang mungkin. tidak tahu saya. Di paling mana Kireksa tuh? Saya ditanyakan dari mana? Iya. Dari alam semesta. Tapi Kireksa menjaga tempat ini. Nyahun sahaan waya gigi. Nyahun. Bapak paham nggak yang di sini siapa gitu? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Justru itu kita pengen tahu ya. Boleh di Setiap tanah yang dipijak itu pasti ada kehidupan sebelum kalian. Ya. Dimanapun berada, bumi ini penuh dengan kehidupan yang sama dengan kalian, baik bangsaku dan juga bangsa manusia. Kiai Yusuf. Oh Pak Kiai ya. Abah Yusuf dipanggilnya tapi aslinya Kiai Yusuf. Kenapa kalian mengenal Kiai? Dari mana taunya? Bapak tahu beliau namanya Kiai Yusuf dari mana? Dan nggak tahu tuh, bukan nama tahu sekarang gitu. Dari orang tuanya Bapak juga ya Iya, mungkin. dari orang tua. Turun temurun. Waktu zaman dulu kan Jadi pejuang. warga di sini teh tahunya teh nama Abah Usuk teh sambil nggak tahu asal usulnya teh dari mana. Jadi ini kedatangan kami tim dari Jakarta itu pengen tahu lah istilahnya asal usul Abah Usuk teh siapa. Manusia tiada meninggalkan sebuah nama, padahal kalian belum pernah melihatnya, belum mengenal siapa diri. Sulit tidak kesini. Sulit kamu Apa yang kau rasakan di jembatan tadi? Kenapa dibuat kecil jembatannya? Kenapa Ki? Biar terlihat biasa saja, tapi dalamnya luas. Oh iya bener. Pas nyampe sini baru kelihatan luas. Maka itulah Kiai Yusuf. Dia itu sosok manusia yang berilmu saleh, tapi tidak terlihat soleh. Kenapa? Karena dia merangkul orang-orang yang gelap untuk menjadi terang. Pesan tadi kata si Aki Harimau itu datang kemarin tuh maksudnya apa? Ingin menenangkan hati-hati orang-orang yang angkuh katanya ya. Seperti perkataanmu yang sudah kudengar dari sini. Apa? Yang mana? Jadilah penerang di kegelapan. Jangan jadi kegelapan di keterangan. Bang dia ngomong gitu. Kita aja. Kau ingat kali? Iya saya ngomong gitu. Dan inilah yang dia pelajari. Ilmunya dia sebarkan di sini untuk orang-orang
yang mengangkuhkan dirinya bahwasanya kehebatan dan kekuasaan bisa menaklukkan segalanya. Dia itu sebenarnya bukan dari sini. Bukan asli warga sini. Dia asalnya dari mana, Ki? Tetapi dia datang ke sini untuk sebuah perjalanan. Tetapi di tempat ini dia selamat dari kejaran para penjajah. Makanya siapa yang punya niat buruk di sini tidak mudah keluar. Kalian punya tujuan untuk menerangi kegelapan, datanglah ke tempat ini. Iya betul. Ini Kiai Yusuf itu. Kenapa? Hanya sebuah batu. Kenapa kisah ini selalu terdengar? Karena memang itulah sebuah amal baik pasti akan hidup selamanya. Begitu pula sebuah amal buruk pun pasti akan hidup selamanya. Tergantung bagaimana kau berbuat. Dia yang memang memegang teguh agamanya teringat selalu dengan sebutan Abah Yai. Apa Yai Usup? Makanya dipanggil Usup karena bukan dari sini. Asalnya mana beliau itu? Jayakarta. Jayakarta itu Jakarta. Sampai ke tempat ini. Kenapa? Untuk menenangkan diri dan memasang strategi. Maka dia menghidupkan di sini supaya dia tetap bisa berdakwah dengan caranya. Maksudnya menghidupkan di sini itu gimana, Ki? Karena ilmu tidak boleh disimpan sendiri. Supaya bermanfaat harus disiarkan. Iya. Sulit melunakkan hati yang kaku. Sulit meluruskan hati yang bengkok. Karena tergantung dari kehendak sang kuasa atas setiap yang dikehendakinya. Manusia itu hanya berupaya menasehati seperti hablum minanas wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itulah. Jadi yang kalian ketahui, beliau itu Abah Usup, yang memang dia itu orang tua pada zamannya dulu. Maka tak ada yang tertinggal di sini. Hanya sebuah nama. Benarkah? Makanya kita pengen tahu apakah anak keturunannya ada di sini. Apa tidak ada? Tidak ada. Tetapi keturunannya adalah dia yang mengenal sosok itu pada zamannya. Apakah sampai saat ini anak keturunannya ada? Bahkan setelah di sini barulah dia menghilang. Jangan diketahui seperti itu. Karena dia harus melarikan diri diam-diam. Karena musuh sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Maka dia harus meninggalkan tempat ini. Oh gitu ya. Jadi ini makamnya hanya untuk persinggahan doang. Petilasan ya, Ki ya. Tapi kalau makam beliau sendiri di mana, Ki? Tak bisa Sampaikan. Aku hanya di sini. Yang jelas dia nggak ada di sini. Kenapa? Karomahnya adalah dia meluruskan orang-orang seperti para wanita penghibur. Orang-orang yang tamak itu berat. Dan dia luruskan untuk kembali ke jalannya.
Maka berkaitan banyak sekali wanita-wanita penghibur yang datang ke tempat ini. Ya, saya dengar itu. Mereka tujuannya apa kemari, Ki? Agar dia diluruskan. Dari masa hidup beliau suka begitu sampai sudah tiada pun membawa energi begitu ya. Ambillah hikmahnya. Jauh-jauh kalian datang ke tempat ini dalam kegelapan. Iya. Ambillah cahaya dari tempat ini. Bukan pandangan mata, tetapi batin yang melihat cahaya itu. Dari sebuah jiwa yang beriman. Manusia meninggalkan amal baik, gajah meninggalkan Gading. Itulah takdir hidup. Berarti anak keturunannya sampai saat ini sebenarnya ada apa enggak? Keluarganya ada. Oh, tapi tidak dari sini. Tapi bukan kuasaku. Oke. Aku atas tempat ini. Selain itu apalagi karomah beliau di tempat ini? Sebenarnya sebuah karomah itu tetap hidup. Seperti contoh yang bisa kalian imani. Karomah ada suatu keajaiban dari sebuah amal baik yang terus hidup. Air Zam-Zam yang kalian nikmati saat ini, dan tempat ini yang kalian ambil hikmahnya adalah seangkuh-angkuhnya kalian, sehebat-hebatnya jabatan kalian, tetap kalian akan terkubur di dalam tanah. Maka kembalilah kepada sebuah hukum hakikat. Maaf Ki Rekso, tadi Aki Hari Maung tadi bilang kalau turun meluruskan katanya. Memangnya ada orang datang ke sini yang harus diluruskan. Yang seperti apa itu maksudnya? Manusia mempunyai haknya sendiri-sendiri. Mempunyai tujuan dan keinginannya sendiri-sendiri. Tak semua manusia mempunyai keinginan yang sama. Tetapi seorang manusia yang baik harus bisa menasehati setiap keinginan sesama manusia yang lain, agar keinginan itu sesuai dengan keimanan. Itu saja pesanku. Keinginan dan keimanan harus seiring sejalan. Karena keinginan tanpa keimanan, kalian akan ditelan oleh bumi ini. Tetapi keinginan bersama keimanan, maka dunia ini dalam genggamannya. Iya. Cukup pulanglah kalian sebelum yang lain turut campur. Satu lagi. Terima kasih ya, Ki. Sudah cukup. Terima kasih ya, Ki. Ambillah cahaya di kegelapan tempat ini. Jangan kalian bawa pulang kegelapan dari tempat ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah. Alhamdulillah. Ya dipegang. Pedas. Memang cuma kram aja. Kram. Cuma kram. Aku nggak ada yang nolong. Batu bisa diangkat. Nggak habis. Aduh. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga dari makam keramat Abah Usup ini, dan sedikit mengetahui juga silsilah beliau dan keteladanan yang juga bisa kita petik. Nah, Bapak Yayat sebagai kuncian, apa kesan-kesannya setelah tadi berkomunikasi dengan makhluk gaib yang di sini? Berterima kasih akhirnya ke semua
yang ada di sini. Udah segitu. Oh gitu aja. Ya udah kalau Mungkin mewakili Abah Yusuf saya ucapkan terima kasih kepada tim Mata Langit yang sudah ekspor ke makom Abah Yusuf. Ya setidaknya bisa silsilah asal usul Abah Yusuf siapa dan di mana asalnya itu kan udah tahu. Terus untuk masyarakat hati-hati, jangan terlalu percaya dengan hal-hal goib yang di sini dipercayai sebagai anu-anu. Justru itu kan bisa menyesatkan lah gitu. Jadi hati-hati, harus dicari dulu ilmunya gitu. Jangan terlalu percaya kepada hal-hal yang seperti itu yang bisa merugikan diri sendiri gitu. Gitu. Jadi kembali ke keimanan ya akhirnya ya. Ya, baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan juga hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, hikmahnya adalah sebuah kebaikan itu akan tetap dikenang dan menjadi sebuah kebaikan, dan sebuah kejahatan itu pasti akan juga terukir ya. Jadi tinggal kita mengarahkan hati dan pikiran kita mau di jalan yang lurus atau di jalan yang hitam, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi semua atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuatan apapun melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun bentuk misteri di dalam kehidupan dunia ini adalah semua dalam kendali Yang Maha Kuasa, dan semoga Allah mentakdirkan kita ke dalam takdir yang baik dan nasib yang baik, yaitu nasib dalam keimanan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar oleh untuk kita. Itu saja sih. Ya, baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.